Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardh. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa wala yaktumuna Allaha haditha. Mangawiyani kaya tulus salapan J2 tilu. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Inna Allaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku
hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardh wa la yaktumuna Allaha haditha. Wa madza dan apa alaihim beratnya bagi mereka lau amanu billah seandainya mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa anfaqu dan mereka menginfakkan mimma razaqahumullah dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka wa kanallah dan Allah bihim kepada mereka alima maha mengetahui. Ini satu rangkaian dengan ayat sebelumnya yang menitik tekankan kebaikan untuk semua, khususnya dalam konteks rumah tangga, di mana kita tidak boleh berpikir rumah tangga sentris saja. Yang penting saya, istri dan anak-anak sejahtera, tapi kakak, adik, paman, bibi, tetangga tidak diperhatikan, hare-hare abai. Dan itu semua berawal dari sejauh mana kualitas tauhid kita. Maka dari itu kemarin diawali dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan kemarin sudah dijelaskan karena konsep ajaran Islam itu kalimah thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, harus asluha tsabitung baru wa far'uha fis sama. Di sini juga disinggung ulang. Jadi intinya kenapa sih tidak semangat dalam berinfak? Dan tentu dasarnya harus iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya hadis-hadis banyak menyebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan au liyasmut falyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Jadi kebaikan itu karena didasari oleh keyakinan kita pada Allah dan hari akhir, bahwa kita berawal dari Allah dan nanti juga berakhir kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang yang hidupnya individualistis, nu penting mah anak pamajikan, anak pamajikan nu jadi perhatian teh sejahtera teh, lancek adi sangsara teu paduli, itu berarti dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Ini juga menegaskan bahwa kebaikan itu jadi baik ketika dasarnya adalah tauhid. Maka dari itu Nabi terkenal, ya, ditanya oleh sahabat tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an orang yang paling dermawan di zaman jahiliyah. Dia banyak berinfak, dia banyak memerdekakan hamba sahaya lebih dari siapapun. Nabi ditanya tentang dia, hal yanfa'uhu infaquhu wa itaquhu,
Dia akan banyak berinfak, banyak berderma, dia banyak memerdekakan hamba sahaya. Apakah itu manfaat bagi dia? Kata Nabi, la, tegas, tidak. Innahu lam yaqul yauman minad dahri, karena dia tidak pernah berkata satu kali saja semasa hidupnya, Rabbighfirli khoti'ati yaumaddin, ya Allah, ampunilah untukku dosaku pada hari pembalasan nanti. Jadi tegas Nabi ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah ya, bahwa kebaikan itu satu paket. Jadi ayeuna nu tauhid tapi dia tidak baik pada sesama, hakikatnya belum benar iman ka Allah jeung hari akhirna. Atau sebaliknya, orang yang baik pan aya orang kafir nu gitunya, wah bagur bro-broan gitu, kadang nyumbang ke masjid leuwih gede tibatan Pak Haji. Tarima mah tarima we nya lebar bae da, pemberian dari orang kafir juga halal ya, asal bukan dari harta yang haram ya. Tapi itu semua tidak akan jadi pahala karena tidak ada unsur tauhidnya, harus satu paket ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu, tidak akan menganiaya, tidak akan licik, tidak akan dolim, mithqala dzarrah, meski seberat zarrah sekalipun ya. Hukuman di dunia ya, kadang terlalu ringan, kadang terlalu berat ya. Kalau di akhirat nanti tidak akan ada yang dianiaya, pasti adil. Wa in taku hasanatan, jika keadaannya baik, yudhaifha, pasti akan dilipat gandakan kebaikannya itu meskipun satu. Wa yu'ti, dan Allah akan memberikan milladunhu, dari sisi dia, ajron azima, pahala yang agung. Ini termasuk sahabat Abu Sa'id membacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Kan ada syafaat itu yang salah satunya syafaat buat penghuni neraka tapi orang beriman, dan nanti Nabi yang disuruh untuk menentukan siapa saja orang-orang yang ada di neraka yang layak dipindahkan ke surga. Titah dari Allah, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fakhriju minan nar. Silakan balik lagi ya, kata Allah kepada Nabi, sana ke neraka lagi, cari siapa saja yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah. Dzarrah itu biji terkecil, itu debu yang kelihatannya kalau tersorot matahari, ya kan, teka tinggalinya ku lampu mah, ku panon boe mah sok tingali yang kecil-kecil. Ya, jadi kebaikan sekecil itu pun oleh Allah kemudian dilipat gandakan dan diganti dengan pahala yang agung. Di antaranya terkenal ya, sudah sering kita bahas dalam riwayat lain, adna mithqali dzarrah min iman, yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi dari dzarrah. Dzarrah wae teh katingal dikurang ya, apalagi yang lebih kecil itu dia keluarkan dari neraka ya. Jadi dibalas, tidak akan dianiaya oleh Allah, tidak akan cenada kecil moal dihitung ku Allah, tidak akan begitu. La yadlimu mithqala dzarrah. Di antaranya dalam riwayat yang terkenal itu, penghuni surga yang paling akhir masuk ke surga atau penghuni neraka yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, itu orang Bani Israel, tukang ngagali kuburan ya, tukang menghancurkan kuburan, teuing neangan naon, ilmu kadugalan.
dan dia tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, kahadeanan. Jadi jangankan orang yang hidup, orang yang mati saja dia ganggu. Tapi dia sebelum matinya dikumpulkan anak-anaknya. Bapak menurut kalian orang yang bagaimana? Oh, cina bapak orang baik. Yang menang waris bedanya dipuji. Cina bohong, bapak ini orang jahat. Nanti kalau bapak sudah mati, tolong bakar bapak dan abunya taburkan ke hutan, ke danau, ke laut, ke sungai. Ngarah teu kapanggih ku malaikat gitu. Maka digugu ku budakna teh da kudu diduru. Kan enggak boleh membakar mayat kan. Ieu da saking jahatna ieu jelema gitu. Udah gitu kemudian ditaburkan nurut teh budak. Lalu kata Allah ke malaikat, kumpulkan, kun fayakun. Dia ditanya nanti, kenapa kamu menyuruh begitu? Dia ternyata jujur, saya nggak punya amal kebaikan, tapi saya takut kepada engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tah cenah aya keneh sieun. Menaik kanesian berarti masih kena yakin la ilaha illallah. Aya kene kasieun meme maot tajan ku cara anu salah. Itu la yadlimu mithqala dzarrah. Apalagi yang lebih dari itu. Makanya ayat ini maksudnya hati-hati. Hati-hati, semangatlah kau dalam kebaikan ya. Meskipun yang kecil, kita mampunya kecil sok we amalkeun ya. Termasuk nanti menyelamatkan dari neraka juga begitu. Makanya dalam hadis lain tentang sedekah, ketika ada yang rombongan lewat mudor compang camping ya, wah dibegal ku kaum mudor, kata Nabi, selamatkan diri kalian dari neraka walau bisyikki tamratim minan nar, meskipun ku korma sabulah dibagi dua. Ayam mual zaman Nabi anu sodakoh korma setengah mual mulai. Tapi itu Nabi menunjukkan meskipun sekecil apapun orang bisa pan korma minimal hiji itunya. Iya masa bola hiji meureun di dahar jadi sumbangkeun. Kalau memang mampunya segitu amalkan itu jadi kebaikan dan bisa menyelamatkan dari neraka. Tapi hadis-hadis ayat-ayat seperti ini tentunya dalam makna maksimalis bukan minimalis. Bapak mampu nyumbang 1 juta lah cenah 500 oge ka surga. Jadi nek itu mah pedit. Ayo mampu nyumbang 1 juta mah 1 juta we. Hadis-hadis yang tadi ayat ini berlaku bagi orang-orang yang memang tidak mampu beramal besar. Dan ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun itu Allah akan hitung. Kan kadenya tong jadi kendalil wah cenah bae teu kudu salat, teu kudu zakat, ujung-ujungna ka surga. Bagaimana dilipat gandakannya? Kan nanti dia dijahit di neraka, disimpan belum di surga, dekat surga. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, buat apa aku dijahit dari neraka ya, kalau hanya menonton surga kamu, tolong dekatkan biar aku menghirup wanginya. Kata Allah, nanti udah didekatkan kamu minta masuk enggak, sumpah demi Allah cenah gitu. Ih jelema nu eta teh deketkeun ngadoa deui, ya Allah mengapa engkau mendekatkan aku ke surga. Itu diasupkeun mah cenah gitu. Wah cenah teh dimasukkan kamu minta ke dalam enggak, sumpah demi Allah aku yang penting cenah masuk surga. Merasakan bagaimana suasana surga ku Allah teh diasupkeun. Ya Allah cenah mengapa saya hanya di pinggir surga, itu cenah sekali aja masukkan cenah gitu. Allah pun kemudian tersenyum kata Nabi ya, walau alam kumaha tersenyum Allah teh itu mah di luar
pengetahuan kita, Allah pun kemudian tersenyum. Itulah kata Allah, bagi kamu 10 kali lipat dari kekayaan orang terkaya di dunia. Seorang terkaya di dunia ini, si Elon Musk misalnya, si Jeff Bezos, nah 10 kali lipat dia dapat. Tepira pedah sieun memeh maut. Ya. Ada keyakinan la ilaha illallah. Tapi ini jangan dibandingkan dengan hadis Abu Thalib. Abu Thalib mah nu tadi teh amalnya baik banyak tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Arinu ieu mah dia yakin la ilaha illallah. Ya. Bani Israil yakin la ilaha illallah cuma nggak ada amal baik. Nah di sini ya keseimbangan antara iman tauhid dengan amal baik. Amal baik sebanyak-banyaknya dasarna mah akarna mah hancur ya, kasajaratin khabithatin jatutsat min fawqil ard, hancur. Maka penting kalimat thayyibah itu kebaikan yang paling pokok ya. Saya sebut tadi jangan kemudian menganggap sepele ya, tentu karena siksa neraka itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, sapoena 50.000 tahun. Hitung we. Jadi si eta teh harus digodog 10.000 tahun. Nah, di neraka na itara salat tunggal poe mah gitu. Fa kaifa, maka bagaimana idza ketika jina kami mendatangkan min kulli ummah dari setiap umat bisyahid, saksi. Siapa yang jadi saksi ini? Pertama para nabi dan orang-orang soleh. Ada di hadis innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a ya, orang-orang yang banyak melaknat ada di Bulughul Maram tidak akan menjadi saksi, tidak akan menjadi pemberi syafaat. Karena kita semua bisa memberikan syafaat. Di antaranya hadis mensolatkan jenazah, cek Nabi, kalau kita mati disolatkan oleh 40 orang yang soleh, yang 40 orang ini jadi pemberi syafaat buat kita. Maka kurang memeh mau teh kudu boga PR gede ya, aya moal 40 orang menyolatkeun. Ya, insyaallah jadi jamaah taubah mah lantaran terkoneksi. Coba dah jamaah masjid urang ge haroream menyolatkeun. Ya. Tapi kalau jamaah masjid meskipun itu misal orang al-fajar, orang muqtadi, urangnya pan ngabring nyolatkeun. Nah, itu pemberi syafaat orang-orang soleh termasuk saksi ya. Dan di surat Az-Zumar yang sudah kita baca pada malam sabaranya itu, malam 24, juz 24 kan. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Jadi nanti pada hari kiamat itu nabi dan saksi-saksi akan didatangkan dari setiap umat ya. Orang-orang soleh itu nanti didatangkan. Jadi nanti kalau saya ditanya gimana amal gitu. Nah, siapa yang menjadi saksi saya bahwa saya sudah mengamalkan itu? Orang-orang soleh di sekitar saya jadi saksi ya. Mudah-mudahan bapaknya nguatkan Nabi, abdi nguatkan bapak-bapak, saling menguatkan. Beda nanti dengan orang kafir. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Cek pengikut ka tokoh-tokohna, cek tokoh-tokohna, ana nu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin, silih salahkeun. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Tak itu ai orang Islam mah silih kuatkeun, ai orang kafir mah tabarroa. Tuh itu tanggung jawab. Boro-boro manusia setannya saja angkat tangan ya. Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku memang menjanjikan tapi aku sengaja menyalahi ya. Ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhiya, cek setan.
Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga nggak bisa menyelamatkan aku. Tadi orang-orang soleh saling menguatkan. Ya, itu bisyahid. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi untuk mereka. Engkau ini Nabi Muhammad. Jadi nanti kita termasuk umat Islam secara umum itu jadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi enggak jauh beda ya kayak pengadilan. Kan di pengadilan dibutuhkan saksi kan? Seperti nyam abdi ngabandungan pengadilan kecurangan pemilu Prabowo jeung Jokowi nya nyanajan cek teori politik mana ada kapangi ya pada apa ya. Settingan-settingan gitu. Panturaminya saksi teh di araradu. Nah jika gitu kalau saling menguatkan itu berarti orang-orang solih. Jadi yang pertama saksi itu dari tiap-tiap umat Nabi Nuh ditanya ya saksinya siapa, Nabi Nuhnya juga dihadirkan. Nanti ditanya yang menguatkan kamu siapa, Nabi Nuh juga termasuk ditanya siapa yang akan menguatkan kamu. Maka semuanya menunjuk kita umat Islam ya, umat Nabi Muhammad, kita jadi syuhada 'alan nas. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran bahwa Nabi Nuh itu solih, pengikutnya yang naik perahu itu adalah orang-orang solih. Nah nanti kita ditanya siapa saksi kita, termasuk saksi buat saksi-saksi yang ada di tiap umat, semuanya menunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad minta Ibnu Mas'ud Iqra alayya cing cenah pamacakeun Quran, kata Ibnu Mas'ud Aqra'u alaika unzil. Kenapa cenah aku membacakan kepada anda, cenah Quran dari anda gitu. Kata Nabi ini wahibu an asma'ahu min ghairi, hayang we atuh cenah mendengar dari yang lain. Nah ini jadi hayang ngadengi ngaji Quran ya. Lain Nabi teu apal, tapi inilah hiburan orang bertakwa itu, orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Maka Ibnu Mas'ud baca surat An-Nisa dari awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, sampai ayat ini Nabi Muhammad menangis. Kata Nabi Muhammad, yakfi hasbukalan, cukup geus teu kuat. Geter. Urangnya menusarokaat ya macam ngegeter. Ngegeter suku yang ruku. Nabi sampai menangis. Sampai Nabi berkata, ya Rabbi hadza syahidtu ala man ana baina dhari fa kaifa biman lam arahu. Ya Allah, bagaimana aku bisa menjadi saksi buat semua manusia? Saya paling bisa saksi buat umat yang sejaman denganku. Lalu kemudian Nabi pun menjawab seperti Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaitani ankum ta'antar raqiba alaihim. Tapi itu tidak terjadi karena memang Nabi nanti betul-betul menjadi saksi. Dari mana Nabi menjadi saksi? Di hadis-hadis syafaat itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Karena neraka tidak akan membakar asarus sujud. Jadi nanti yang membedakan penghuni neraka nulayak ke surga jeung nu teu, wajahnya terbakar tidak. Kalau wajahnya tidak terbakar, min asari sujud ya. Dari asari sujud itu kata para ulama, roman mukanya Nabi tahu ini tukang sujud lain tarang hideung. Tarang hideung mah tuh si konate pang hideungna nya. Orang Afrika hararideung. Tarang hideung mah babari di kitu-kitu we hideung tarang. Meskipun bukan berarti orang yang jidatnya hitam kemudian juga tidak ikhlas, bukan. Saya pernah ada yang ngirim, Ustaz cenah ini gimana? Katanya orang jidatnya hitam itu berarti tidak ikhlas. Nyinir ka aing nu teu orang itu didagor-dagor.
Jidat hitam itu juga saya tahunya dari teman-teman dulu mualimin. Nah, cenah di Tarang gitu. Teu ingat udah ngaca unggal poe tara di Bandungan gitu. Tapi salet Usramat Taju juga sama ya. Teu di dagor-dagor. Ini menerana hideung teh gitu. Jadi itu bukan ciri satu-satunya sujud, juga bukan berarti anu tarangna hideung berarti ria juga enggak. Bahwa nanti Nabi tahu mana wajah tukang sujud jeung mana anu tara. Dari dunia oge kapanggih atuh nya. Sok orang yang bergaul dan masyarakat katingali mana beungeut jalma nu tukang salat jeung anu tara salat beda. Roman mukanya beda. Dan di sana nanti Nabi jadi saksi. Makanya semua umat itu nasibnya bukan umat Nabi saja, semua umat sejak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai nanti akhir zaman, kesudahan akhirnya selamat tidaknya dia nanti ke surga atau malah ke neraka itu ada di Nabi. Disinilah maka kita wajib selalu bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan hadis-hadis tentang syafaat ujung-ujungnya kan memperbanyak sholawat ya, sebisa mungkin setiap ada kesempatan sholawat ya. Jadi orang to ekstrim teuing ya, garing teuing tara sholawat hari anu belah ditu de ekstrim teuing kabeh ya. Sholawat teh nya maksimal teuing ai make teuing mah teu da tarik teuing gitulah ya. Pertengahan lah sesuai yang diajarkan Nabi dalam hadis. Tempat-tempat sholawat banyak. Sampai Ibnu Qayyim nulis satu kitab 40 tempat yang dianjurkan untuk sholawat ya. Imam Ibnu Katsir juga menulis ada 12 dalam tafsir surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu upaya kita ingin selamat melalui kesaksian Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga sudah tulis di buku Islam Kafah jilid 3 ya, yang dari tafsir Ibnu Katsir itu pentingnya bagaimana kita memperbanyak sholawat. Di antaranya memperbanyak sholat sunat, karena sholawat ayana kan dina sholat. Allahumma sholli ala Muhammadin at-tahiyyat, itu memperbanyak sholat sunat. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, berharap, yawaddu teh tina mawaddah, sangat ingin orang-orang kafir, wa sawur rasul, dan yang maksiat kepada rasul, lau seandainya saja tusawwa, diratakan bihim, dengan mereka, al-ardu, tanah. Ini dalam riwayatnya kan nanti semua kan jadi dihisab ya. Burung yang ditembak abasan sekedar main-main, nanti mereka protes di yaumul hisab. Mereka membunuh aku hanya abasan ya. Tapi sesudah itu kemudian burung hewan itu dijadikan tanah ya, berlanjut ke surga ke neraka. Nah, ketika orang kafir melihat itu, ngomong orang kafir teh, ya laitani kumtu turoba, duh cenamun aing teh jadi taneuh we. Saking apa? Saking tidak siap menghadapi siksa. Nyaho kieu mah aing teh tong jadi jelema cenah mending jadi taneuh we. Itu kenapa? Karena mereka kafir dan maksiat kepada Rasul. Sesudah beres persaksian Nabi Muhammad ngajait anu saroleh ti teu sarolehnya nu durhaka, tapi masih ada iman ti neraka ka surga. Ini juga ayat kalau di surat Al-Hijr mah, ya rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tang eta orang kafir teh aduh sawarena nyebut aduh mun aing pernah Islam ceuk si Ahok teh nya, mun manehna mau tinakaan kafir mun pernah Islam. Karena yang Islam itu la yazlimu muthqala dzarrah. Sebagiannya lagi ketika melihat hewan-hewan dijadikan tanah, ngomong kayak di surat An-Naba, ya laitani kumtu turoba wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan alasan kepada Allah ya.
Di sini ada yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ini bagaimana mendudukkan ayat-ayat di surat Al-An'am? Orang kafir ketika ditanya oleh Allah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah sumpah wahai Allah kami enggak musyrik. Jadi mah ngawadul, di ayat ini mah ternyata orang kafir tidak bisa ngawadul. Maka Ibnu Abbas menjelaskan yang tadi orang kafir bilang kami enggak pernah musyrik, ya. Lau sya'ar rahman ma'abadnahum. Dan cenah kalau Allah menghendaki kami tidak akan menyembah selain Allah. Wah, lu balasan. Itu dihisab awal. Tapi ketika Allah mengunci mati al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, tatidinya wala yaktumunallaha haditsa. Mereka tidak bisa menyembunyikan alasan. Jadi enggak bertentangan ayat-ayatnya. Ketika mereka bohong langsung dikunci mulutnya, yang ngomong yang jadi saksi tubuhnya, ya. Namun di surat Fusilat yang dibaca juz 25 kan, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun hatta idza ma ja'u syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, semua tubuhnya iya dikunci, tapi mata, telinga, tubuh semua jadi saksi. Ngomong oke ya mulut lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi yang memberatkan kami? Aing maneh naon ngomong ngaberatkeun aing cenah gitu. Cek sungutna ka leungeunna kata kulitnya, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai. Kami bisa ngomong karena dijadikan bisa ngomong oleh Allah yang bisa membuat ngomong segala sesuatu. Nggak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Ketika Allah menghendaki kun, pasti bakal terjadi fayakun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.